Sobat Merdeka, balik lagi di talk show-nya Kampus Merdeka dan bersama saya Karina Syahna menjadi hostnya di sini. Dan hari ini kita bakal seru banget ngobrol sama salah satu narasumber yang pasti Sobat Merdeka juga udah pada tahu nih. Maybe belum kenal ya, tapi kita akan segera mengenalnya. Selamat datang Kak Jovialda Lopez. Halo. It's an honor loh, tiba-tiba Wah. ada Kak Jovi di sini di talk show Kampus Merdeka buat Sobat Merdeka doang nih di sini. Kak Jo, apa kabar? Baik, aku berterima kasih loh diundang loh. Sama-sama, Aku senang kita banget, juga yang seneng banget bisa kehadiran Kak Jo di Aku sini. senang banget diundang. Thank you banget Kak, pasti sibuk banget kan karena ya kita tahulah seorang Kak Jovialda Lopez ini kerjanya banyak ya. Aku anak kantoran sekarang. Anak kantoran? Anak kantoran sekarang. Tapi nggak percaya sih kalau dibilang cuman kantoran doang di luar-luarnya nggak berkarya-karya. Nanti kita coba kulik ya. Nah tapi Kak Jo boleh nggak kenalin dulu mungkin ke teman-teman Sobat Merdeka? Boleh. Iya, dan kesibukannya Kak Jo juga sekarang apa? Halo semuanya ya, nama saya Jovialda Lopez. Sekarang saya adalah Chief Creative Officer di Narasi dan juga lagi buat musikal namanya Polarisasi. Wow. Tayang bentar lagi, Februari. Wow, Februari. Live ya. Live Nah, musical, live theater. Soalnya banyak yang suka nanya gue, boleh pakai gue nggak sih? Boleh, terserah. Mau aye, aneh, boleh juga, nggak apa-apa. Ente, boleh Kak. Soalnya banyak yang nanya gue gitu, Bang ini bakal di YouTube. Jawabannya enggak. Soalnya mungkin mereka udah terbiasa setiap kali gue ngeluarin sesuatu itu di YouTube. Di YouTube, di digital platform. Jadi ini juga salah satu bagian dari gue coba progressing in life. Karena kan waktu itu gue udah bilang, gue sama Andovi nggak lagi punya Skinny Nation 24, udah tutup tuh. Jadi ya kita coba gimana kalau karya-karya kita bawa off air nih, bagaimana? Okay. Itu kenapa tertarik situ? Emang dulu pendidikannya Kaju? Apakah memang dulu lulusan seniman? Gimana Kak? Pendidikannya dulu apa Kak? Gue kuliah itu fisika dan lebih tepatnya fisika nuklir dan partikel. Fun banget ya. Fun. Fisika, nuklir dan partikel, terus sekarang lagi ngerjain musikal. Iya. Ya, nah, tapi sebelumnya ini selalu yang sedikit diketahui orang. Sebelumnya itu sempat memilih dari hati sendiri untuk masuk Institut Kesenian Jakarta. Teater, Fakultas Seni Pertunjukan. Dari situ ya nih bibitnya. Terus berarti ini dapat degree-nya dong di IKJ enggak? IKJ masuk sebentar, abis itu nggak lanjutin, bener-bener sebentar ya, 2 bulan. Oh wow. Abis itu gap year. Abis itu masuk ke Fisika UI itu. Oh gitu. Nah pas ini emang ada ketertarikan juga di bidang tadi fisika. Ada. Jadi aduh ini emang sedikit ribet karena gue tuh SMA di luar negeri. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Denmark. Oh di Denmark. SMP dan SMA. You live there maksudnya berapa lama di sana? Sama keluarga berarti dong? Sama keluarga 4 tahun, tanpa keluarga 2 tahun. Baru pulang masuk universitas yang tadi jurusan. Nah, kenapa tadi tanpa keluarga 2 tahun? Karena aku dapat beasiswa. Oh nice. Apa tuh beasiswanya? Beasiswa tuition fee untuk SMA. Jadi sekolahku ini sekolah yang lumayan mahal. Ya dia setara kayak JIS atau nggak BIS di Jakarta gitu yang International School sini lah ya. Iya, yang 300 juta plus per tahun. Nah, aku dapat kesempatan untuk dapat beasiswa 85%. Jadi tetap mahal. Tetap harus bayar 45 jutaan per tahun. Tapi waktu itu gue bilang sama Mama, kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Waktu Mama balik ke Indonesia, Mama tuh bilang, Mama nggak ada duit untuk Mama biayain kamu tinggal di sini. Jadi waktu itu gue lobby temen-temen di kelas gue bilang, siapa yang rumahnya boleh gue tinggalin selama 2 tahun? Gue nggak bohong. Gue jadi Harry Potter, lo tau nggak? Harry Potter tidur di bawah tangga. Persis. Jadi ada temen gue yang baik, dia bilang gue ada 1 ruangan kosong. Cuma ruangan ini merupakan gudang. Terus gue ke rumahnya, terus gue lihat, kalau gue beres ini gudang terus gue tidur di sini boleh nggak? Selama 2 tahun. Oh wow. Gue di situ. Gue tuh hustler dari SMA. Nice. Karena nyokap gue bilang, gue gak bakal ngasih lu duit untuk tinggal sini. Lu masih ada kakak dan adik yang harus gue bayarin hidupnya. Dan nyokap gue ASN.
Oke. Jadi nggak mungkin punya duit, kecuali ASN korup ya. Tapi kalau ASN bersih, nggak mungkin punya duit untuk bayarin anaknya tinggal leha-leha di Copenhagen. Mustahil gitu. Jadi di sekolah gue itu cuma ada 6 mata pelajaran. Dan 2 nilai tertinggi gue waktu lulus SMA kelas 3 di Copenhagen adalah fisika dan teater. Oh, wow, oke. Jadi otomatis waktu gue lulus SMA, balik ke sini gue langsung kayak, gue mau ngambil teater. Jadi ini bukan out of nowhere ya, ini kayak connecting the dots sebenarnya dari perjuangan SMA, Dari Harry Potter, di bawah tangga, ya. tapi di Itu gudang. keren banget, Tapi di ya nggak gudang. apa-apa, but you survive. You survive, maksudnya pasti Kak Jo dapat banyak banget pelajaran, nggak cuman hard skill doang tentang pas apa yang didapat di sekolah, tapi soft skillnya about your own management, about money, segala macem. Terus sekarang juga pas nyampe ke Indonesianya, tetap mau coba di IKJ walaupun nggak berjalan lama di sana, tapi sekarang lagi membuat sebuah musikal, and I think it's connecting the dots dari awal apa yang Kak Jo udah coba perjuangin semenjak menjadi Harry Potter itu. Nah, kalau misalnya tadi kan berarti ini cerita hustlernya sebagai hustler di SMA pas di Denmark. Kalau semasa kuliah, Masih boleh- hustling. Selalu masih- hustling. Nah itu yang Selalu kita hustling. pengen Sobat Merdeka tuh apa ya, tahu gitu. Hidup kita nggak mungkin nggak hustling untuk sampai kita di titik yang sekarang ini. Iya. Boleh nggak diceritain kayak, terserah nih Kak Jo mau dari yang masa-masa kuliah fisika atau campur bareng yang IKJ, Iya, up to iya. you. Jadi waktu kuliah fisika itu, aku sadar bahwa lifestyle aku tuh butuh uang yang lumayan gitu. Sedangkan Untuk mama apa tuh ya. ngirim uang tuh segitu-segitu aja. Walaupun gede, terima kasih mama gitu. Tapi aku kayak, aduh ma, kalau mau makan yang restoran-restoran enak nih nggak bisa nih dengan uang segini gitu kan. Ya mama tuh ngasih the basic aja gitu kan. Ya aku jadi tutor, Oke, jadi ngajar. ngajar ke anak-anak internasional di Jakarta. Karena bayarannya lebih gede gitu. Betul Iya, ya. iya, iya. It's a good strategy dong. Iya, Benar iya, dong. Tapi ini berarti ngajarnya tutornya itu di Indonesia. Iya. Oke. Nah, tapi ancang-ancang nih dari semester 5 ke atas, udah mikir selain duit tuh juga harus pengalaman. Jadi mulai ngincer-ngincer kayak, oh kalau ada program ke luar negeri, gue harus coba ambil. Dan gue dapet beberapa di UI. Oh gitu. In Ikut. shocking many other people. Karena jujur MIPA tuh jarang, gue kan FMIPA ya. MIPA itu jarang dapet program-program unggulan. Jadi bisa kalau ada pertukaran keluar tuh langsung dapat FE, FT, FIB, itu semua FF yang terkenal lah, FH gitu kan. MIPA kan kampus UI yang di belakang gitu. Oke. Nah, tiba-tiba ada program dari sebuah perusahaan minyak gitu yang dapat anak MIPA dan bukan anak MIPA geofisik. Yang dapat MIPA nuklir. Oke. Iya, geofisik itu mereka mempelajari cara mendapatkan atau cara mencari reservoir minyak, gas dan batu-batuan dan lain-lain lah. Gitu. Seharusnya yang dapet tuh orang-orang kayak gitu. Oke. Tapi Cuma- kok Kak Jo bisa dapet? Hustling. Jadi agak cheating. Gue juga emang karena mama diplomat tuh gue bisa bahasa Prancis. Dan ini perusahaan minyak Prancis ya, kita kebuka dong perusahaan apa ya. Cuma ada satu doang perusahaan minyak Prancis. Tapi ya karena gue bisa bahasa Prancis. Dan juga sebenarnya gue ada pengetahuan tentang minyak. Cuma emang gue pilih nuklir aja gitu. Tapi aku nggak setuju. It's not cheating though. Itu effort dong. Itu being strategically. Privilege, jujur. Kalau Iya, anak-anak sekarang bilang privilege. Emang kita dapat privilege-nya, tapi kita juga strategik. Result-nya akhirnya mendapatkan. Ini pertukaran waktu itu jatuhnya berarti. Dia lebih program belajar dan ikut workshop dia di Paris selama seminggu. Jadi ikut tuh berangkat Berangkat. ke Paris. Semua dibiayain. Berangkat. Ada 3 anak UI, 2 anak ITB. Tapi kan itu pasti dampaknya, karena itu kegiatan kita di luar kampus kan. Maksudnya itu sebuah Huge. Dampaknya huge banget. Nah, it's a huge opportunity, pasti a huge effect juga. Menurut Karena- Kak Jo gimana? Karena selama kita kuliah 3-4 tahun, kita tuh ada bayangan bahwa, atau kita tanya senior, kita tuh pasti ada bayangan bahwa, oh kayaknya career path kita tuh ke arah sini. Tapi kalau kita mengalami sebuah experience atau pengalaman baru, itu tuh bisa bikin kita kayak, wait, ada jalan-jalan lain. And that's it gitu. That's the point of having an experience. Dan itu juga hal yang gue pelajari waktu gue hustling jadi Harry Potter di Denmark. Waktu gue tinggal sama keluarga, waktu lifestyle gue a certain way, gue tuh merasa, oh hidup gue tuh opportunities-nya ini.
Tapi sejak gue tinggal sama keluarga Rusia di gudang mereka, Harry Potter, gue sadar, oh hidup tuh seperti ini dan banyak opportunities lain yang kebuka juga gitu. Emang by having new experiences, not only you learn ya, tapi you see other opportunities opening up. Nah, sekarang kalau ada opportunity itu, it's up to you, lu mau kejar atau enggak. Ya. Karena banyak banget temen gue yang gue lihat males. Karena emang seperti gue pernah ngomongin ya, untuk ngejar opportunity itu you have to spend more energy than usual. Ya. Dan kadang-kadang orang tuh nggak mau spend more energy than usual karena it's very tiring, capek loh. Gue bisa sejauh ini dalam hidup gue karena banyak banget momen in my life di mana I decide I have to spend more energy than I usually spend. Yes. Dan indahnya kalau kita kembali ini ke fisika ya, kalau kita balik ini semua ke fisika, emang untuk suatu hal maju, untuk suatu hal berakselerasi, untuk suatu hal memiliki energi yang memiliki momentum yang besar, emang energinya percepatannya tuh harus gede. Ya. Semua orang yang memutuskan untuk gue gini-gini aja, aduh gue nyantai-nyantai aja, there will be no acceleration, there will be no momentum change. Your life will always just be there. Like that. Yeah. Iya. Karena nggak ada effort yang dilakukan lebih untuk Benar. dia mendapatkan lebih. And that is proven mathematically loh, secara teori. Ini bukan cuma omongan orang gitu. Perhitungan matematika dan fisika yang Kak Jo pelajarin. Yes. Dan sedihnya tuh banyak orang ngomong kayak, Kak, aku udah spend more energy tapi aku nggak ada hasil. Pertama, mungkin belum waktunya. Karena dalam fisika juga ada formula yang berhubungan dengan waktu loh. Maybe it's not the time now. Tapi percaya sama gua, ketika lu put effort lebih, ini tuh efeknya bisa compounding loh. Bisa aja bukan sekarang, tapi bisa aja 3 tahun lagi. Yeah. Tiba-tiba karena lu udah used to hustling, when the moment come and you hustle, rasanya biasa aja dan itu ngalir biasa aja and the opportunity is there and you take it gitu. Yes, and we're ready for the opportunity kayak gitu. Bener, jadi emang itu sih, I really suggest orang tuh spend more energy on whatever they like. Nah, tapi sekarang orang pasti tanya, bentuk energi ini apa? Banyak banget. Dan aku udah ngalamin banyak bentuk energi gitu. Kayak pertama mungkin masalah waktu. Oh, kita nggak tidur untuk ini. Iya, itu energi. Kedua mungkin pengorbanan. Pengorbanan of relationships. Karena jujur banyak banget pengorbanan of relationships yang kita nggak enak-enakan sama orang ketemu mereka. Justru itu yang menghambat perjalanan kita ke depan. Tapi your support system harusnya ngerti dong. Kalau yes, people who actually genuinely support you, pasti understand ngerti. what you want to do. Dan memberikan waktu itu dan apapun yang kamu butuhin to get that goal. Benar. Nah, tadi kita ngomongin banyak banget kan Kak Jo tentang hustling. Kita yang mulai duluan. Ya, kalau emang kita mau mendapatkan lebih, ya kita harus effort lebih. Nah, itu zaman-zaman kita dulu ya. Yang mungkin kita kalau mau nyari sesuatu nggak segampang sekarang with the power of thumb yang semua di Google ada, semua di LinkedIn bisa cepet, semua di YouTube bisa kita pelajarin. Menurut Kak Jo, ada perbedaannya nggak yang Kak Jo lihat sekarang nih di pendidikan sekarang secara general aja ya, atau secara general mahasiswa sama zaman kita dulu? Kalau aku, misalnya aku sekarang, aku umur Gen Z ya, dan aku kuliah sekarang. Ini aku nggak bohong ya, aku pasti semua atau beberapa program Kampus Merdeka tuh pasti aku bakal kejar atau ngambil. Karena dulu pun tanpa ada program ini aku kejar. Jadi misal dulu aku dengar ada orang dari luar negeri datang ke UI mau ngajarin ini, itu aku pasti kejar seminarnya. Karena kita harus tahu langsung dari orang di lapangannya. Bener, dan seru aja gitu. Denger new perspectives tuh hal yang seru loh. Yes, karena kadang nggak sesuai tuh di buku yang ditulis di tahun berapa sama kejadian yang lagi kita alamin sekarang di tahun berapa. Jadi ya benar kayak Kak Jo bilang, Sobat Merdeka ini kan Kampus Merdeka banyak ya Kak. Kalau misal mau dijembrengin tuh ada banyak, ada 6. Ada yang dari kampus mengajar, ada yang dari magang, studi independen, ada yang sampai pertukaran sama kayak Kak Jo tadi. At least 1 aja gitu diikutin, karena ini udah disuguhin. Bukan yang kayak kita dulu harus cari, harus effort sendiri, tapi ini kayak ya udah ada aja di website dan lain-lain. Jadi pasti harusnya bisa jauh lebih baik dari generasi-generasi kita ya Kak ya, harusnya. Harusnya kesempatannya udah ada.
Dan don't take it for granted loh. Karena bikin kayak gini tuh gue yakin back end-nya tuh juga pasti ribet loh. Kayak pertukaran pelajar kan berarti lu harus ada perjanjian sama universitas ini bahwa banyak mahasiswa Indonesia akan masuk. Ini bukan hal yang mudah loh. Jadi kalau ini udah ada gitu, gue kalau kuliah sekarang udah pasti gue kayak 4 dari 6. Wah, maruk banget ya. No. Maruk ya? Boleh maruk ya? Boleh aja kalau time managementnya bisa, nggak apa-apa. 4 dari 6 pasti gue ambil sih. Nggak masalah karena ada yang online dan ada yang offline juga. Nggak tahu keterima atau nggak ya? Iya, yang penting coba dulu. Gue bakal coba 4 dari 6. Mentalnya harus gitu kan. Yang penting kita coba dulu. Karena itu disediain. Kalau misalnya nanti dibilang, ya hidup gue gini-gini aja, ya at least nih coba dulu apa yang udah di depan mata. Kayak gitu loh. Jadi kita nggak kalah sebelum perang lah ibaratnya kayak gitu. Nah berarti penting banget nggak menurut Kak Jo tuh kuliah sambil ya. Berarti kan nih experience mereka buat terjun lapangan atau experience mereka buat kerja. Sepenting apa sih kuliah sambil kerja menurut Kak Jo? It's wajib sih. udah gini, kita kalau teorinya udah kuat, emang harus praktek langsung di lapangan. Dan kalau kita praktek di lapangan, banyak banget faktor-faktor eksternal yang sebenarnya udah dikasih warning di kuliah, tapi ini bakal kita rasakan secara nyata. Misalnya kita masuk kerja, misalnya magang dimanapun lah ya, kita bakal sadar bahwa oke, teori kita akan membekali kita. Tapi kan ada masalah organisasi, ada masalah cara ngomong ke orang-orang lain, ada masalah time management, itu langsung bener-bener dijerumusin ke hal yang nyata. Jadi kita bakal bener-bener bisa mengaplikasikan hal yang kita pelajari di kuliah, plus dapat real life situation-nya. Yes. Dan itu yang penting kan. Kan ini semua bukan hanya khayalan dalam buku atau dalam otak kita untuk mengejar nilai. Ini semua tuh real life situation loh yang kita pelajari. Jadi emang wajib sih, apalagi kalau udah mulai semester-semester yang udah tua ya, kayak 6, 7, 8. Udah saatnya kamu tuh ngejar-ngejar real life juga untuk ancang-ancang ketika kamu udah lulus nih. Ya. Gitu. Dan kita harus tahu juga goal-nya mau kemana, passion-nya di mana. Penting nggak tuh passion kalau menurut Kak Jo? Karena dari magang kita bisa jadi tahu, oh gue tuh mau kesini atau enggak ya. How do we know kalau kita belum nyoba? Jadi magang ini selain kita nyari pengalaman, itu juga bisa untuk mencari kecocokan juga. Pasti, soalnya kita semua tuh pasti punya idea of what we want to do. Until you do it. Until you do it. I want to do this. Tapi when you do it, you're like, wait. Kok ini nggak sesuai sama yang gue tahu, yang gue baca nih. Ternyata di real life-nya nggak segampang itu nih. Bener. Dan alangkah baiknya, lu tahu ini ketika lu magang, bukan ketika lu menjadi karyawan tetap. Alangkah baiknya lo. Ya. Kalau udah jadi karyawan tetap, wah itu ada KPI, udah ada kontrak kerja, berapa tahun, kalau cancellation mungkin ada bayar berapa. Kalau magang, lu masih anak magang gitu. Iya. Masih lebih fleksibel. Lebih fleksibel dan lebih dimaklumi lah kalau misalnya responsible-nya ada yang kurang-kurang dikit celahnya, tapi kalau udah professionally work for the company atau mitranya, There are responsibilities. There are much bigger responsibilities dan udah nggak ada alasan nggak sih? You Bener. get hired professionally. Iya, jadi no excuses. No excuses. Nah makanya, jadi kalau Sobat Merdeka bilang sekarang, gue nunggu aja lantarnya gue kirim-kirim CV aja apa segala macam, sekarang itu nggak cukup. Jadi kalau misalnya emang udah ada program-program atau udah ada kesempatan, kayak misalnya nih, kayak figur-figur Kak Jovi gini, misalnya buka volunteer buat teater musikal, right? Ya. Itu salah satu cara loh. Maksudnya, ini PT gue, PT yang boleh, gue punya PT loh, jadi ini bukan kayak rumahan buat musikal gitu. Dan harusnya kan kalian juga udah punya research dulu dong, kita mau kemana, tujuannya apa buat kita, bukan cuman sekedar kayak gue ikut-ikutan temen aja deh, ngambil jurusan ini atau ngambil pengalaman ini, atau gue mau kerja di sini, yang kata temen gue, udah nggak ada zamannya lagi, Sobat Merdeka, kata temen gue itu udah nggak ada zamannya lagi buat angkatan kita sekarang ya. Nah, gue tuh agak kesel sama kata temen gue itu loh. Karena kita tuh seringkali terdorong sama experience. Nah, kita tuh merasa karena ini berhasil di orang lain, ini harus berhasil di kita. No. Yes. Kan? No. Dan itu kan, itu apa sih namanya, apa sih ada bahasanya tuh, herd mentality atau apa gitu. Pokoknya mentalitas yang kayak, kalau masa ngelakuin sesuatu, gue juga harus ngelakuin itu gitu. Enggak. You
have to know yourself first. Nah, Kak Jo, kalau menurut datanya nih, kata Menaker, 12% pengangguran di Indonesia didominasi lulusan sarjana dan diploma. It's quite huge ya, 12%. Pandangan Kak Jo terhadap banyaknya mahasiswa yang udah lulus tapi sulit dapat pekerjaan, kira-kira kenapa tuh? Sayang sekali sih, maksudnya gue berharap 12% ini semua mendapatkan pekerjaan. Pasti. Gue berharap. Pasti. Karena ya, gue pernah jobless 6 bulan. Tapi jobless gue tuh jobless berprivilege. Jadi waktu gue keluar YouTube, gue keluar YouTube kayak Juni 2021. Dan setelah itu gue bener-bener kayak, gue ngapain ya dalam hidup? 2022 gue mulai narasi. Jadi ada 6 bulan di mana gue jobless. Itu gue merasa kayak nggak ada arah gitu. Bukan nggak ada arah ya, nggak ada rutinitas. Karena 2021 sebelumnya pasti udah jelas nggak sih sibuk planningnya? Sibuk, iya. Kayak punya, kita mau bikin video ini. Ya, planningnya udah dari kapan, setahun udah dibikin. Bener, gitu. untuk mencapai video ini kita harus kontak ini. Yeah. Jadi ada direction. Every day itu there's a direction. Agreed. Nah ketika lu 6 bulan nggak ada kerjaan, there's no direction, lu ngikut aja kayak, oh yaudah ini, yaudah, oh yaudah kesini, yaudah. Awal-awalnya seru, karena kita merasa kayak, wah I can do anything in life ya sekarang ya. Tapi after 3 months you're like, aduh anything ini will turn to something nggak ya? Gitu kan, I can do anything tapi will it become something gitu. Iya. Kembali to this 12% of the people ya. Mungkin, I'm not an expert on this soalnya. Mungkin mereka nggak ambil ancang-ancang dari semester 6, 7, 8. Karena mungkin, gue aja mulai channel YouTube gue sama Andovi, semester 7 akhir. Jadi 7 akhir mulai, 8 running, ketika lulus, itu channel YouTube belum berduit loh. Itu channel YouTube bukan kayak ada duitnya, tapi pas lulus, gue masih mengimbangi antara tutor dan kesenangan gue melanjutkan channel ini. Tiba-tiba miracle of God, channel ini dapat sponsor pertama di akhir 2013. Gue lulus 2013 Juni. Gue ada 6 bulan, ada 6 bulan suka nggak ada duit gini ya. 2003, jadi gue lulus 2013, ya 2013 akhir channel ini ada orang email. Oke, 6 bulan disuruh rest kali, bukan nggak dikasih duit. Nafas dulu. Kan gue masih tutor. Okay. Nafas dulu. Tiba-tiba ada email bahwa kita mau mensponsori salah satu video YouTube kamu. Ini 2013 ya. 2013, tiba-tiba channelnya mulai making money. Nah, ketika channelnya udah mulai making money more than lebih dari tutor aku tinggalin. Oke. Jadi aku tuh nggak, kalau dibilang super idealis mengejar mimpi, enggak. Karena aku juga sadar ada hal yang realistis, which is money loh. Waktu aku ngejar YouTube ini, aku masih tutor. Gitu. Nah, tapi aku udah ancang-ancang tutor ini udah dari kuliah, YouTube ini udah dari kuliah. Nah, aku tuh berharap semua orang tuh ancang-ancang. Nah, ancang-ancang ini bukan berarti kita juga harus create our own. Ini bukan menjual ini ya, tapi ini juga bisa create ancang-ancang kita dari kuliah. Karena dia kan ngasih kita experience waktu kuliah. Segala effort, sekecil apapun effort kita, itu nggak akan wasted kalau emang selalu kita coba kasih yang terbaik nggak sih Kak di situ? Yeah. Just be present at the time. So tadi yang Kak Jo bilang mengenai kayak coba ambil ancang-ancang kamu sendiri. Itu kayak apa ya? Tamparan ke realita lah ya. Buat yang sekarang masih udah semester 7 nih, semester 8 yang mau masuk dunia profesional, tapi masih kayak... Dan aku takutnya semester 8 tuh too late. Kenapa? Semester 8 tuh orang udah mulai fokus skripsi. Yes, udah pasti. Dan itu mengambil waktu dan perhatian. Kalau kita ngerjain skripsi dengan benar ya. Iya. Kalau skripsi lo ChatGPT, gue nggak tahu nih ya. Oke guys. Tapi kalau skripsi kita benar, itu pasti mengambil waktu. Pasti. Makanya ancang-ancang harus sebelumnya. Iya. 5, 6, 7 itu harus mulai mikir tuh. What is after this? Gitu. Iya. Karena belum tentu juga masuk ke satu ancang-ancang. Misalnya masuk ke satu program langsung. Atau masuk itulah ke solusinya. Satu... Bukan. Iya. Tapi tahu nggak yang menarik? Bisa aja itu bukan tempatnya. Tapi kamu menemukan orang di situ yang bisa membuka pintu lain untuk kamu. Yes. Itu tuh hal gila. Setuju. Tentang dunia ini loh. Setuju. So one opportunity leads to other opportunities. Itu yang juga selalu aku tekenin ke mahasiswa aku. Makanya if you're there, be present. Terus tunjukin. Make the right connections. Learn the right things. Learn the right things and make sure you have a very good ethic and manners buat siapapun itu. Kayak gitu loh. Nah, di era digital sekarang, menurut Kak Jovi, seberapa perlu sih mahasiswa memanfaatkan digital untuk
perkuliahan atau developing karir? Penting asal nggak distracting. Udah itu aja. You have to be focused with your values, maybe maksudnya kayak gitu? Yes. Oke. Soalnya emang digital is a double-edged sword. Karena banyak opportunities di situ, tapi banyak distractions di situ. Kalau kita menggunakan HP kita cuma untuk scroll FYP TikTok 5 jam, there are no opportunities there gitu. Nggak ada yang datang juga tuh dari nge-scrolling doang. It's just filling time gitu. Dan gue tuh sering ngomong gitu kalau lagi seminar gitu kayak, kalian kalau belajar bahasa asing 3 jam sehari, apa yang terjadi dalam 1 tahun? Kalian bakal jago bahasa asing itu kan? Nah kalau kalian 3 jam sehari nonton FYP TikTok, apa yang terjadi dalam setahun? Nggak ada yang bisa jawab. Karena itulah, nggak ada jawabannya. Emang nggak ada. Nothing happens to your life. Jadi, makanya saya bilang, digital world can be distracting. Gini, aku bukan berarti jangan nonton hal-hal yang menghibur. Enggak. Balance it out. Kamu harus cari yang daging buat kamu. Tapi kamu juga harus cari yang menghibur buat kamu. Nah, entah kenapa nih, kalau kita ngeliat spektrum Indonesia yang screen time-nya sangat tinggi, kebanyakan tuh ngelihat yang entertaining doang. Dan kadang-kadang mereka mistake that for daging loh. Banyak entertaining yang orang kira itu daging. Enggak, itu pure entertainment. Itu cuma yang buat lagi nyari duit gitu. Nggak ada daging-dagingnya buat lo gitu. Nah, ya kalau kembali ke pertanyaan, mahasiswa-mahasiswa sekarang, you have to use the right digital tools. Don't be distracted. Apalagi kalian yang ngejar excellence ya. Yes, bukan berarti sekarang informasi itu ngalir banyak banget, tapi nggak kalian kurasi, nggak kalian filter juga guys. Nggak semua itu daging buat kalian. Semua informasi yang ada di banyak daging palsu nih sekarang. Iya, bukan artinya kita bilang nggak boleh ya entertaining ourselves. Nggak boleh lah. Jujur kalau orang-orang kayak kita kadang butuh yang receh-receh buat kayak karena biar apa kita recharge lagi, habis itu kita biar bisa mikir lagi. Nah, tapi ya kalian you have to know your priorities lah, intinya kayak gitu. Nah, berarti tips Kak, kalau untuk mahasiswa nih, biar dia bisa bersaing di dunia karir setelah lulus. Tipsnya, kalau bagi gue sekarang yang gue lihat ya, entah kenapa ya, karena gue sekarang juga masuk dunia kerja, di mana banyak banget generasi baru yang masuk kerja juga. Gue tuh melihat turnover rate-nya tuh lumayan tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi kayak mereka masuk, terus mereka ngeliat ada opportunity lain, mereka pindah. Mereka ngeliat opportunity lain, mereka pindah. Menurut gue nggak salah. Cuma gue merasa perlu Yoda gitu dari Star Wars, kesabaran. Kesabaran, wisdom. Ya mungkin karena Yoda tua ya dan ada waktu gitu. Tapi gue merasa you just need more patience. Gue tuh merasa everything right now is ultra fast. Bahwa lu juga merasa bahwa hidup lu juga harus ultra fast. Gini, kita kan sekarang kalau ngeliat konten kita nggak suka swipe. Kita ngeliat swipe. Itu tuh membudayakan bahwa kalau kita nggak suka sesuatu ganti aja. Enggak. Dalam kehidupan nyata tidak secepat itu Anda bisa mengganti. Kalau dalam genggaman kalian, iya. Karena ini hanyalah dunia maya loh. Nah, gue tuh takutnya sekarang tuh ketranslasi ke kehidupan asli. Gue nggak suka, gue nggak nyaman, pindah. Gue nggak suka, gue nggak nyaman, pindah. Gue nggak suka, gue nggak nyaman, pindah. Gue nggak suka, gue nggak nyaman, ganti. Gue nggak suka, gue nggak nyaman, ganti. Oh, ini yang gue suka, nonton, hai. Gue nggak suka, nyaman, ganti. No. Real life is not like that. Karena untuk menciptakan pribadi yang tangguh, lu harus menjalankan hal-hal yang lu nggak suka. Orang mungkin ngomong kaju old school. Enggak. Hidup itu, ya fisika juga. Tapi hidup itu is about things you like and things you don't like. Lu nggak bisa skip all the things you do not like. Itu bukan hidup. Itu virtual reality. Itu imaginary world. If you only do the things you like. Maybe semua orang udah sukses sekarang kalau sekarang semuanya saya anaknya mereka. Yes. Bener. Cristiano Ronaldo, Messi, untuk mencapai GOAT status, pasti they did so many things they did not like untuk mencapai ini. Jadi, bagi generasi sekarang, patience. Gue tuh merasa, karena gini, generasi sekarang udah pinter, informasi udah dapetin di mana-mana. Menurut gue itu cuma patience loh, yang agak kurang. Tapi ini bukan salah mereka, ini salah environmentnya sekarang yang tidak mendorong orang untuk menjadi patient.
Kalau dulu tuh emang kita harus dengerin orang ngomong 2 jam, jadi kita mau ngomong kita belajar sabar ya, sabar ya. Kita jadi sabar gitu. Nah, sabar sekarang is a long lost art menurut gua. Makanya sekarang tuh sering muncul mindfulness, be present. Yeah. Dulu tuh kita jarang banget diajar untuk be present at the moment karena kita dipaksakan untuk being present. Sekarang tuh kita selalu kabur dari hal yang kita nggak suka. Nah, ini terakhir nih, harapan Kak Jo untuk pendidikan masa depan dan Kampus Merdeka juga boleh deh. Apa kira-kira, Kak? Semoga masih ada, semoga lebih baik sih. Amin. Ya. Karena kalau ada, semoga dioptimalkan. Mahasiswa, selain mereka tuh butuh ilmu, mereka tuh butuh banyak hal yang bisa membukakan pintu untuk mereka. Dan Kampus Merdeka tuh sangat membukakan pintu. Opportunity. Menurut aku tuh baik, karena emang kampus tuh ilmu. Dari kampus juga ada opportunity. Tapi apa salahnya banyak opportunity lain yang kebuka gitu. Untuk kita bisa membanding-bandingkan. Yes, dan juga tadi Kak Jo sempat mention di depan kalau misalnya lagi bikin teater polarisasi ya namanya ya. Apa Kak? Iya. Musikal. Polarisasi musikal. Polarisasi musikal ini adalah salah satu upcoming project-nya Kak Jo ya. Bersama dengan tim. Dan Andovi. Dengan Kak Andovi juga. Boleh nih kita spoiler sedikit Kak, silahkan kasih tahu ke Sobat Merdeka, siapa tahu abis ini langsung pengen tahu di mana beli tiketnya, informasi dan lain-lainnya Kak. Jadi, Gus Manfi lagi bikin musikal tentang pemilu, tentang calon presiden dan dampaknya ke kehidupan kita. Dan emang ini proyek yang sangat-sangat memakan energi gue tadi, karena tadi gue bilang kan butuh energi yang besar untuk bikin project atau bikin sesuatu yang berbeda gitu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik nonton musikal ini atau mau volunteering juga boleh untuk pengalaman, detailnya bisa cek di Instagram @polarisasimusikal. Nice ya, jadi langsung aja dicek di @polarisasimusikal. Februari ya Kak? Februari ini. Februari 2024. ini, 2024 dari tanggal 12 hari sebelum pemilu. 12 hari. Sengaja. Kita sengaja rilis 12 hari sebelum pemilu biar nonton abis itu lu bisa milih gitu. Yes, nonton milih. Berwawasan, dihibur. Benar. Jadi at least kalian yang first time voters mungkin ya, jadi ngerasa gue lebih yakin sih ini buat buat milih. Buat pilihan gue. Iya, buat pilihan gue. Ya. Walaupun di sini ini is a theatrical form ya, teman-teman. Jadi pastinya banyak suguhan-suguhan menarik kayak dances, acting dan lain-lain, tapi substansinya keren banget. Sukses buat polarisasi musikalnya. Amin, terima kasih, Kak terima Jo kasih. dan tim, terus juga di narasi TV-nya dan juga pasti kita tunggu karya-karya keren lainnya. Kak Jo sekali lagi dari Kampus Merdeka mau ngucapin makasih banyak udah mau hadir. Terima kasih, sukses terus Kampus Merdeka, Indonesia Jaya, sukses terus. Ya, pokoknya kita doakan semoga ini program-programnya terus berjalan buat Sobat Merdeka dan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih banyak Kak Jo sekali lagi. Thank you Sobat Merdeka yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Bye-bye!